Oke, selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan masalah penugasan. Saya berkelompok dengan Raka. Eh, Materi PPT atau materi dari PowerPoint ini dibuat oleh Raka. Nah, apa itu masalah penugasan? Metode atau penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, tenaga kerja atau mohon maaf, personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Metode penugasan ini mempunyai metode Hungarian yang dimana metode ini ditemukan oleh Harlow Weku pada tahun 1955, lalu bisa lalu diperbaiki oleh James Munkres tahun 1957, lalu dikembangkan dengan algoritma oleh Dennis Koenig dan Jane Egelfari. Metode Hungarian adalah metode memodifikasi baris dan kolom dalam matriks yang efektivitasnya sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Nah, masalah penugasan ini bagi yaitu minimalisasi lalu maksimalisasi. Minimalisasi merupakan pengolahan tugas pada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimumnya, dan maksimalisasi pengelokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, contohnya dari masalah minimisasi ini, sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Nah, baru biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaannya yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang yang berbeda-beda, setiap latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Nah, berikut ada contoh minimisasi. Di sini ada tabel biayanya. Nah, untuk memulainya kita harus menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat, mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap barisnya. Lalu diperiksalah apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Penentuan penugasan optimum secara praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal ataupun horizontal seminimal mungkin. Merevisikan tabel dalam garis jumlah belum sama dengan jumlah asesmennya. Ditentukan dengan nilai yang terkecil yang tidak tertutup garis. Nilai yang tidak tertutup garis dikurangi dengan nilai terkecil tersebut. Yang tertutup 2 garis ditambah dengan nilai terkecil tersebut. Langkah selanjutnya atau hal yang selanjutnya juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau di sini penugasan optimusnya dalam biayanya ini bisa kita lihat total biayanya 680.
Mohon maaf. Nah, kita bisa lihat A bisa kita tentukan dengan tabel ketiganya. Kolom ketiganya 180, B dengan kolom pertama 140, C dengan kolom kedua 200, dan D dengan kolom keempat 160. Ini maksudnya pekerjaannya ya. Pekerjaannya kita sebut dengan sebutan A, B, dan C. Nah, selanjutnya contoh masalah maksimalisasi. Dalam masalah maksimalisasi, elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan seperti berikut. Kita bisa lihat di sini A memiliki keuntungan 1000, 1200, 1800, 1500. B 1400, 1900, 1500, 1300, C 900, 800, 700, 800, 1200. D 1300, 1500, 800, 1600, 1100, dan E 1000, 1300, 1400, 1100, dan 1700. Nah, dari hal tersebut, kita melakukan sebuah elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah sebuah matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan menggunakan elemen terkecil pada kolom tersebut. Menutup nilai dari nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin dilihat dalam sebuah elemen 0 yang dapat dihapit oleh 4 garis lainnya. Merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil. Lalu elemen yang tidak tertutup garis dan menambahkan elemen yang tertutup oleh 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Kita bisa lihat sendiri. Di langkah kelima ini kita mengulangi langkah ketiga. Itu menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa sebuah kolom elemen 0 baru dapat dihampit garis oleh 4 garis. Kita lihat di sini A, B, C, D dihampit, baru nomor 3 lurus untuk bagian nomor E-nya. Penugasannya kita bisa penugasan alternatif di sini. Sekian presentasi dari kami. Tuhan memberkati.